halo semua, jumpa kembali di channel Halaman Teknologi. Oke, di materi sebelumnya kita belajar bagaimana cara membuat sebuah insert ya, insert dalam user di sini, master user. Oke, di materi kali ini saya ingin mendemokan bagaimana cara membuat sebuah update-nya. Oke, jadi dari yang kemarin kita buka database-nya teman-teman. Nah, di sini kita ada table util user ya, yang kemarin kita sudah buat, kita buat itu kolom-kolomnya ya. Di sini ada 3 row, 3 baris, 3 baris data, email, name, password, kode role, login ya kan. Nah, dari sini kita buat untuk function update-nya. Oke, dengan cara ini kalian buat else-nya ya, else tipe sama dengan U itu initial update dari saya. Ini bisa kalian sesuaikan sendiri ya, terserah kalian. Ini kita copy, jangan lupa where-nya karena U ini identik dengan klausa where. Jadi di situ akan kita ambil satu nilai. Jadi nanti akan menjadi satu baris di sini. Dengan apa? Dengan email. Karena parameter yang dilempar ini adalah email. Sama dengan email. Oke. Karena kita ngelempar di sini, makanya kita lempar juga di sini. F5. Sudah selesai, kita F5 ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita tambahkan di store procedure util user iut. Iut ini singkatan dari insert update delete. Oke, kita tambahkan untuk update-nya. Di sini baru ada I ya. Sekarang kita tambahkan U. U itu update. Bedanya apa dengan yang tadi? Nah, kalau yang tadi ini gunanya untuk mengeluarkan data-data di form yang akan diupdate tadi, diupdate nanti. Jadi kalau yang ini adalah melakukan atau mengeksekusi prosesnya. Gitu, nanti kita contohkan ya. Oke, dari sini if else tipe, kalau besar kecilnya tidak pengaruh ya untuk SQL. Jadi kita abaikan aja kalau ada case sensitif ya. Ini U ya, di sini begin, di sini N. Nah, di sini saya gunakan if exists. Kenapa? Karena untuk memastikan atau memvalidasi bahwa data itu ada. Ya, kalau belum ada kita enggak proses atau kita menghasilkan nilai tidak ada datanya seperti itu. Jadi kita if exists select bintang from dari nama table ini ya, where email sama dengan email ya. Setelah itu kita jangan lupa untuk sintaks SQL kita jika ada if ya, jangan lupa menambahkan begin atau end. Ya, kalau di C# sendiri kita menambahkan biasanya kan kurung kurawal dan tutup kurungnya. Nah, kalau di SQL kita begin dan end untuk memastikan ada sintaks pembuka dan sintaks penutupnya. Oke, di sini query update-nya. Update util user set sama dengan kode role sama dengan kode role, name sama dengan nama, lalu password sama dengan password. Yang where sama dengan email sama dengan email. Oke, seperti ini. Lalu kita ikutin, kalau dia berhasil kita balikan atau kita identifikasi dengan inisial sukses. Oke, seperti itu. Sudah selesai, kita F5. Oke, pembuatan update-nya sudah. Sekarang kita masuk ke sini lagi. Kita buka DBML-nya. Klik ASP.NET DBML. Oke, ini kita hapus yang ada sebelumnya. Ini kita matiin dulu ya. Kita matiin, kita hapus yang ini. Kita delete. Lalu kita tarik. Kita tarik yang ini. Kita buka store procedure, get master, tarik. Ya, lalu user sini. User nya kita tarik, kita simpan. Kita save, Ctrl S ya.
kalian Ctrl S, kita masuk lagi ke controllernya sekarang. Kita buka. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Untuk pada saat kita tarik DBML tadi ya. Sekarang kita menambahkan untuk update-nya. Ya, dengan cara kita buat sebuah function atau method ya. Kita tambahkan yaitu update. Update-nya itu biasanya saya menambahkan public action result ya. Action result. Sorry, ini nyambung. Public action result. Sini update. Oke, tutup buka tutup kurung. Seperti ini. Nah, ini kita sebelumnya untuk mengirim parameter nanti saya akan menambahkan public dengan nama public action result update form. Ya, update form. Oke, seperti ini. Lalu yang dilempar itu adalah string email. Jadi emailnya yang akan kita dapatkan ya, kita ambil. Lalu kita taruh di function ini. Lalu kita gunakan sessionnya. Session sini _2 email. Ya, itu kita inisialisasi dengan si email. Lalu kita return ke view update. Oke, seperti ini. Oke. Dari sini udah, lalu kita panggil connectionnya dengan panggilan con. Kenapa? Karena di atas sudah kita deklarasikan ya. Sini con ya. Jadi kita tinggal panggil aja con sama dengan new ASP.NET DB ASP.NET context ya, tutup buka tutup kurung _2. Ini biar rapi kita bisa begini ya. Lalu di sini ada try catch. Biasa saya nambahkan try catch untuk menanggulangi exception yang bermasalah nanti. Kalau kita nggak gunakan try catch, dia akan tampil ya, errornya. Oke, try catch. Kita rapikan kolom-kolomnya. Lalu di sini biasanya saya menambahkan string email ya, emailnya untuk session tadi. Session email .toString karena dia kita tampilkan dalam bentuk string. Lalu saya buat variabel query di sini. Ya, lalu saya sama dengan con.get, ini panggil SP-nya ya. Get data MS user by email. MS user dengan email. MS user lalu email koma di sini u itu adalah update. Kita lihat lagi di sini ya, kita ambil get MS user, get data MS user dengan parameter u seperti ini ya. Kita ambil lalu balik lagi ke VS nya. Setelah kita ambil, kita view back atau kita tampilkan ya, email sama dengan email, lalu nama sama dengan nama sama dengan data.name. Ini data. Sebelum query saya ambil satu nilai ya di sini. Var data sama dengan query .first or default. Ini untuk mengambil satu nilai atau satu baris. Jadi di sini data.email, nah data.name, lalu data.status. Ini kita samain status. Nah, untuk di C#-nya ini case sensitive teman-teman ya. Jadi kalian harus terbiasa, kalau di SQL nggak bermasalah dengan case sensitive, tapi di VS atau Visual Studio kita harus terbiasa dengan yang namanya case sensitive. Jadi kalau besar harus besar, terus kalau kecil harus kecil. Oke. Lalu kode roll sudah saya password, kita copy aja biar cepat.
login date. Oke, login date. Tuh, ini kita convert ya. Convert dot to date time ya, data dot login date ya, dot to string, lalu kita format date, month, year. Ya, kita format seperti ini ya. Lalu kode role kita tampilkan di sini, view back kode role ya, sama dengan kode role. Oke. Setelah selesai kita tambahkan catch di sini untuk menampilkan try catch-nya di sini dengan exception X. Ini bebas, ini inisialnya ya. Mau exception apapun terserah kalian ya. Ini view back dot error sama dengan x dot message. Seperti ini. Seperti ini. Lalu terakhir kita return view update. Di sini update. Oke. Nah, kita balik ke indeks ini. Ya, di indeks karena dia akan mengupdate, kita buat sebuah HTML ya, HTML untuk dia proses update, karena di sini di gridnya itu sudah ada ubah. Kita copy aja di sini stylenya, kita copy ya, ini kita ganti delete, ini delete, ini delete ya, ini juga delete. Nah, buttonnya karena kita biar membedakan warna, kita ganti warnanya danger ya. Lalu JavaScript-nya kita ganti juga namanya, jangan update. Kalau di sini kan data on click-nya kita ganti. Di sini ubah ya. Ini delete nanti, mungkin di pertemuan selanjutnya. Ini kita ganti danger ya, button danger. Lalu di sini edit, oke, udah. On click-nya kita ganti di sini yang namanya update ya, update dengan emailnya dari sini. Kita copy aja, lalu kita taruh di sini. html.display4 model item.email. Oke, kita simpan. Lalu di atasnya kita buat sebuah JavaScript script function ya, dengan cara kalian menambahkan di sini script, lalu tutupnya jangan lupa ya, script juga di sini. Jadi kalau ada script buka jangan lupa ditutup, karena kalau enggak bisa error ya. Lalu kita tambahkan function update di sini. Update sama dengan email. Nah, ini tutup buka, tutup kurung ya. Lalu di sininya kita kopikan Ajax ya. Saya copy aja langsung. Jadi kalian harus terbiasa dengan JavaScript ya. Di situ ada Ajax, kita tinggal panggil form di sini. Ya, form di sini kita lempar dengan ini user, ini ada controllernya ya. Di sini user controller ya. Jadi hanya user yang kita tulis, controllernya tidak perlu ditulis. Lalu ini post ya nilainya. Lalu ini email yang kita lempar nanti. Nanti setelah ini sukses akan mengembalikan ke form update user. Kalau gagal dia akan melampirkan alertnya apa. Oke. Ini saya rapikan lagi. Ya, oke. Seperti ini teman-teman. Oke. Udah jadi. Lalu kita buat form yang namanya form update. Dengan cara user, nah ini kebetulan sudah ada tapi kita belum ada. Nah, kita copy aja dari sini. Kalau kalian nggak mau repot-repot, kita copy. Lalu kita rapikan ya kan dari sini. Nah, saya copy. Dari sini kita copy aja langsung.
Nah ini tampilannya hampir mirip-mirip dengan si create ya. Bedanya di si update ini dia menggunakan viewback ya, viewbacknya. Kalau di create kan nggak ada viewback karena dia belum ada nilai. Tapi di update dia udah ada nilai teman-teman. Jadi kita taruh viewback untuk mengembalikan nilai sebelumnya. Oke seperti ini. Lalu di sini ada if else juga nih. Ya. Lalu terakhir save di sini save. Jangan lupa di save ini kita tambahkan parameter yang kita mau lempar. Lalu di terakhir ini function harus ada function update save. Nah di controller kita apakah sudah ada? Kita cek dulu. Dia belum ada ya. Jadi kalian menambahkan update save-nya dengan cara kita menggunakan http post ya. http post seperti ini. Lalu di sini public JSON result ya. Public JSON result. Oke. Dengan nama update save seperti function tadi. Dengan apa aja yang dilempar yaitu string email. Ya, saya copy aja biar lebih cepat ya. String email sampai dengan role. Oke, seperti ini. Lalu buka tutup kurawal jangan lupa. Nah, ini isinya adalah manggil si con tadi ya. Sama dengan new, kita new ya. Jangan lupa setiap yang baru diinisialisasi kita harus new. db konteks ya. Oke, seperti ini. Lalu untuk menampilkan ke dalam tampilan resultnya, kita menggunakan list model di sini. List. Nah, kita sebelumnya kan sudah ada yang namanya model IOT ya. Model IOT dengan di response model. Response model.iot. Oke, seperti ini. Ini kita tempet ya, nggak boleh ada spasi. Nah, ini dengan inisialnya LST. Sama dengan new. Kita copy ini. Oke, seperti ini, tutup buka. Nah, jangan lupa terakhir kita tambahkan try lalu catch. Oke, seperti ini. Ini kita turunin. Nah, ini sama seperti sebelumnya, kita tambahin query dengan var query sama dengan con dot util user iut ya. Email nama lalu password lalu role lalu user. Nah, dengan tipe U. Nah, tipe U yang tadi saya jelaskan ya. Yang saya jelaskan tipe U ini adalah di sini berupa update. Kita balik lagi ke sini. Titik 2 titik koma ya. Jangan lupa. Ini user ini kita harus, saya misalkan sessionnya user ini seperti ini. User adalah almanteknologi@gmail.com ya. Ini U di sini. Ya, lalu for each ya. For each itu untuk perulangan ya. For each vares in query. Query itu dari data variabel di atasnya. Tutup buka kurung kurawal ya. Lalu kita masukin ke model response model iot ini. Ambil, taruh sini. Oke. Sama dengan new seperti ini. Oke. Ini ms. Lalu ms.status sama dengan res.status. Oke, seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam list model dengan cara lst.add.ms. Ini cara untuk memasukkan ke dalam list model. Lalu kita kasih kondisi ya. Jadi kalau dia tampilannya sukses ya, sebenarnya bisa seperti ini juga teman-teman. Jadi var data misalnya sama dengan lst.first inquiry.
default ya, seperti ini. Kita juga bisa, nah ini kita panggil si datanya, data.status. Oke, seperti itu bisa. Nah ini data berhasil diupdate, selain itu data gagal. Nah try catch-nya seperti biasa kita tambahkan exception, ya, inisialnya EX ya. Lalu di sini return-nya adalah return dari message-nya. Kita copy, kita taruh sini. Oke, seperti ini teman-teman. Ya, lalu setelah itu kita runningkan aja ya. Ada error nggak? Kita running, sebentar update-nya kita save juga. Indeksnya juga, lalu kita running F5. Kita lihat aja. Oke, sambil kita nunggu prosesnya seperti apa. Ini kita lihat ada error seperti apa ya. Jadi kita login di sini ya, almanteknologi@gmail.com. Lalu kita masuk ke master usernya setelah login. Ya, ada master user di sini. Kita masuk. Oke, kita edit sekarang di sini ya. Tes 1 2 3. Kita edit, kita klik. Nah, dia akan masuk ke sini, teman-teman. Update user. Nah, ini masih add user, kita ganti aja dengan cara kalian masuk ke CSHTML-nya ya. Di sini kan ada add user, ini tinggal kita ganti aja. Update user. Oke, kita simpan, lalu di sini kita F5. Nah, dia akan menjadi update user juga. Ya, ini langsung. Jadi sambil kalau kita merubah HTML sambil berjalan pun atau sambil running itu nggak masalah. Tapi kalau kita ada perubahan di controller itu kita harus compile ulang. Oke. Ini saya ganti passwordnya 123 123. Saya simpan. Data berhasil diupdate. Oke. Nah, setelah berhasil diupdate kita cek apakah passwordnya udah jadi tes 123 123, kita edit aja di sini. Nah, ini udah menjadi 123 123. Oke. Mungkin itu aja proses update-nya. Nanti kita akan mempelajari proses bagaimana cara mendelete-nya. Terima kasih. Salam Alman Teknologi.